Alamin dan An-Nas bisa bermakna sama di satu sisi, bisa juga bermakna yang berbeda, bahwa manusia ketika dimaknai sebagai insan, hayawanun natiq, hewan yang dapat berpikir dan berbicara secara biologis, ia menjadi bagian dari semesta alam. Manusia hanya bagian kecil dari semesta yang sangat besar. Tapi di sisi yang lain, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, misalnya ada kalimat, tadhunnu annaka jirmun saghir wa fika tawa al-alamu kulluha. Kau kira dirimu itu hanya segumpal daging yang kecil saja, padahal dalam dirimu itu ada alam semesta seluruhnya. Dalam tasawuf sering disebut sebagai alam yang lebih besar. Diri manusia, jiwa manusia itu adalah semesta yang lebih besar. Jadi alamin bisa juga merujuk pada manusia. Ada pengertian manusia adalah bagian dari alamin. Tapi pada saat yang sama alamin juga adalah manusia. Jiwa manusia lebih luas dari alam semesta dan isinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenan dan karunia kesempatan berada di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan, dan atas karunia-Nya teriring salam salawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kembali mendaras, berusaha untuk mendekatkan diri, untuk memperoleh uns bil Quran, kedekatan dengan Al-Quran, karena bulan suci Ramadan ini adalah musim seminya Al-Quran. Bulan ketika kita digemarkan pada bacaan Al-Quran. Bulan ketika kita berharap jiwa kita dihidupkan kembali, diperkuat kembali dengan cahaya Al-Quran. Dan sekiranya saudara memperhatikan bagian doa iftitah, bukan doa iftitah yang dibaca pada waktu malam-malam bulan suci Ramadan, melainkan kalimat-kalimat iftitahiyah yang saya baru saja sampaikan mengawali pembicaraan. Saya mengawali dengan ta'awudz, dengan isti'adzah. Tentu segala sesuatu kita awali dengan nama Tuhan. Bahkan ada banyak riwayat yang mengatakan pekerjaan itu terputus, amal itu terputus. Ada yang memaknai terputusnya keberkahannya dan sebagainya bila tidak diawali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Quran dalam 114 surat kecuali satu selalu mengawali surah-surah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pada kajian ini secara khusus saya juga mudah-mudahan pada kajian-kajian ke depan tentang tafsir surat-surat singkat ini mengawalinya dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mengapa? Karena yang kita kaji insyaallah secara khusus adalah pemaknaan terhadap ayat-ayat Al-Quran
Dan Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitab suci Al-Qur'an, "Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kita hendak membaca Al-Qur'an, kalau engkau hendak membaca Al-Qur'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta perlindunganlah kepada Allah taala dari setan yang terkutuk. Bahasan kita tentang isti'adzah karena kita mengkaji tafsir surat-surat singkat dari akhir Al-Quran, yaitu Mu'awwidzatain, 2 surat Al-Falaq dan An-Nas, yang pada kedua surat ini Allah Ta'ala perintahkan pada baginda Nabi SAW untuk memohonkan perlindungan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian riwayat mengatakan 2 surat ini turun bersamaan. Karakteristiknya itu Makkiyah, surat-suratnya pendek, dan pada saat yang sama dimohonkan perlindungan. Allah Subhanahu wa taala merintahkan agar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memohonkan perlindungan dari ancaman-ancaman luar, dan itu diwakili dalam surah Al-Falaq, bahaya-bahaya eksternal dengan banyaknya yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya orang yang berusaha mencelakai, mencederai, menyakiti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mereka yang mengendap-endap di malam hari, yang mengasah pedang permusuhannya, mengarahkan anak panahnya untuk mencederai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga dari reka berdaya orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Dalam isti'adzah ini ada 3 hal. Yang pertama, kemestian memohonkan perlindungan, karena manusia secara dzati itu membutuhkan. Bersamaan dengan isti'adzah, manusia juga memerlukan kebaikan, istikharah. Karena secara dzati manusia itu faqidul khair, ia memerlukan kebaikan itu, ia membutuhkan keindahan itu. Dan yang kedua adalah dalam isti'adzah, setelah kemestian memohonkan perlindungan, lalu kepada siapa kita memohonkan perlindungan itu? Tiada lain, tiada bukan kecuali kepada Dia, Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha segalanya. Memang dalam urut-urutan, meskipun ada periwayatan yang mengatakan kedua surat ini turun bersamaan atau turun pada waktu yang sama, secara asbabun nuzul, saudara, sebelum saya lanjut, dalam ulumul Quran ada 2 bahasan tentang turunnya Al-Quran. Ada turun yang daf'atan, yang sekali seluruhnya, dan ada turun yang tadriji, yang bertahap. Ini diambil dari penggunaan kata, misalnya dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu, kami turunkan ia pada malam Al-Qadar. Dan pada malam Al-Qadar itu turun Al-Quran secara keseluruhan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia kembali turun tadriji, bertahap. Jadi mungkin pada turun yang pertama itu hanya Allah Ta'ala dan baginda Nabi yang tahu. Diturunkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dalam bahasan misalnya, apakah secara hikmatan, secara ilman, secara keilmuan, secara hikmah, secara kandungan makna. Dan kemudian turun lagi bertahap dengan lisannya, dengan kata-katanya, dengan kalimatnya. Itu antara teori inzal, turun seketika keseluruhan, dan teori tanzil yang mengatakan terjadi turunnya Al-Quran ini secara bertahap, berproses. Seperti ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu lil zalimina illa. Nah, ini
dan kami turunkan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan dari Al-Qur'an ini yang menjadi penyembuh. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan, dalam bahasa Indonesia kedua-duanya akan bermakna turunkan, tetapi dengan penggunaan kata inzal pada anzalna dan tanzil pada nunazzilu secara bahasa dapat bermakna yang satu turun seketika dan yang lainnya turun bertahap, turun berkali-kali. Dan kami turunkan berulang kali dari Al-Quran itu apa yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi kaum mukminin, dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Nah, ketika Al-Quran ini turun, kemudian surat baginda Nabi SAW yang menyampaikan kepada para sahabat setiap ayat yang turun diletakkan di surat yang mana, di ayat yang keberapa. Surat Al-Falaq dan An-Nas ini berada pada dua yang terakhir dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Pada juz amma, juz ke-30 itu menempati urutan 113 dan 114. Dan pada pertimbangan bahwa ia diturunkan di Mekah, Makkiyah, sesungguhnya kedua surat ini turun di awal karena bersamaan dengan penyampaian dan penerimaan, bersamaan dengan penerimaan dan penyampaian risalah baginda Nabi SAW itu, Allah Ta'ala memerintahkan baginda Nabi SAW untuk memohonkan perlindungan kepadanya dari kejahatan, keburukan orang-orang yang berniat untuk mencelakai, mencederai, mengganggu, menyakiti baginda Nabi SAW. Pendek kata, surat Al-Falaq itu adalah surat yang mengajarkan agar kita mohonkan perlindungan dari orang-orang yang memusuhi dan memerangi kita. Kita sebut ia sebagai ancaman dan bahaya eksternal, bahaya dari luar, mulai dari orang-orang yang bergerak di kegelapan, bahaya yang mengancam kita pada saat gelap menyelimuti. Kegelapan ini bisa berarti lahiriah, fisik, malam hari orang yang berniat mencelakai kita, atau juga orang-orang yang bergerak tanpa sepengetahuan kita, tapi niatnya ingin mencelakai kita. Atau ada orang-orang yang menggunakan nafathati fil uqad itu dalam surat Al-Falaq, yang menggunakan rekayasa tertentu, bahkan di satu titik masuk ilmu yang tidak dibenarkan seperti ilmu sihir misalnya, yang diharamkan di dalam Islam tetapi disebutkan dalam Al-Quran tentang kata sahir atau sihir untuk menunjukkan bahwa ada sejenis ilmu seperti itu. Juga dari keburukan dan kejahatan orang-orang yang mendengki. Nah, ini semua ancaman bahaya dari luar, eksternal, dan manusia sebagai seorang hamba, makhluk Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berada dalam kelapangan tanpa bahaya yang mengancam mereka. Bagi baginda Nabi SAW dan para nabi serta para teladan saleh kekasih hati A'immah al-Ma'sumin alaihim afdhalut tahiyatu wa taslim, para wali misalnya, ancaman lahiriah itu, eksternal itu juga membayangi 24 jam dalam sehari, 24/7 kata orang Inggris. Ya, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Itu artinya tidak ada satu saat pun ketika beliau tidak berada dalam panah ancaman. Kali ini kita akan mengkaji pemaknaan dari surah An-Nas.
muawwidzatain yang bersamaan. Diawali juga dengan kata perintah qul, katakan. A'udzu birabbin nas, aku berlindung dari Tuhan manusia. Kalau surat Al-Falaq adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya eksternal, dari bahaya luar, maka surat An-Nas adalah permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahaya internal. Dari bahaya yang ada pada diri kita sendiri. Karena itulah diawali dengan permohonan perlindungan kepada Rabbun Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum saya lanjutkan tentang isti'adzah ini, dalam surat An-Nas ini disebut 3 isim, 3 nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbun Nas, Malikun Nas, dan Ilahun Nas. Tentu kalau dibaca dalam urutan suratnya ia menjadi kasroh, menjadi majrur karena ada huruf ba yang mendahului. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbun, Malik, Ilah adalah isim dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama ia dibedakan, meskipun pembedaan ini menurut Allamah Jawadi Amuli, pembedaan atau ayat baru tanpa menggunakan huruf ataf. Huruf ataf adalah huruf sambung seperti waw yang artinya dan. Ketika ada huruf ataf, dia bisa bermakna dalam tanda petik, bentuk atau entitas yang berbeda. Tapi ketika tanpa huruf sambung, sesungguhnya untuk menekankan kepada kita, ketiga isim ini adalah zat yang sama, tanpa huruf sambung, tanpa huruf ataf itu. Jadi Rabbun Nas adalah Malikun Nas, Malikun Nas adalah Ilahun Nas. Ketiadaan huruf sambung waw itu menunjukkan, sering disebut, ayat dalam surat An-Nas ini sering dijadikan landasan bagi kita untuk mempelajari keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau kita sebut ilmu tauhid, ma'rifat akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang membagi misalnya dalam tauhid rububiyah, tauhid mulukiyah, dan tauhid uluhiyah. Yang sesungguhnya sebenarnya namanya tauhid adalah keesaan, tak terpisahkan. Meski demikian, misalnya anggap, dan memang ada isim Allah Subhanahu wa taala yang dalam kacamata kita seakan-akan bertentangan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Muhyi yang menghidupkan, tapi pada saat yang sama adalah juga Al-Mumitu yang mematikan. Alladzi amata wa ahya. Allah Ta'ala itu yang mematikan dan juga menghidupkan. Dalam kacamata kita, kedua hal ini seakan-akan bertentangan. Tetapi ketika kita menyeru, jadi dalam bahasa Arab ada isim, ada musamma, ada nama, dan ada yang dinisbatkan pada nama itu. Nama-namanya berbeda. Rabbun, Ilah, Rabbun, Malik, dan Ilah. Isimnya berbeda, tetapi musamma'nya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya ketika kita menyeru Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyeru isim yang sesuai, selaras dengan hajat kita. Kalau dikatakan dalam konsep tauhid ini, Allah Ta'ala itu Syafi, penyembuh, barangkali juga Mumarrid, yang membuat sakit. Karena dalam ayat Al-Quran misalnya, Alladzi adhaka wa abka, Allah Ta'ala itu yang membuat kita tertawa, juga membuat kita menangis. Amata wa ahya, yang membuat kita mati, juga membuat kita hidup. Jadi ketika kita misalnya
mohon doa kepada Allah Ta'ala untuk kesembuhan yang sakit di antara kita, kita akan berdoa, Ya Syafi, atau Ya Muhyi, wahai yang menghidupkan, wahai yang memberi kehidupan. Kalau ada bagian-bagian tertentu, kata Ya Muhyi, isim Ya Muhyi itu dapat juga kita sandingkan dengan Ya Syafi sebagai permohonan kesembuhan dengan menyeru nama Allah Ta'ala, Sang Maha Penyembuh dan Sang Maha Menghidupkan. Seakan-akan kalau ada bagian dari tubuh kita ini yang sudah mati dalam tanda petik, tidak berfungsi dengan semestinya, selain kata Ya Syafi, mohon disembuhkan, kita juga menggunakan kata Ya Muhyi, wahai yang menghidupkan. Menghidupkan nuron-nuron misalnya dalam otak kita ini, urat-urat syaraf dalam tubuh kita ini. Kalau ada yang tidak berfungsi, dianggap mati dan sebagainya. Kita berdoa dengan kata Ya Syafi dan juga Ya Muhyi. Kita doakan saudara kita yang sakit. Misalnya kalau ada yang diuji dengan kena stroke dan bagian tubuh sebelahnya itu biasa dianggap mati dalam tanda petik, tidak bergerak dalam kendali dia, maka kita juga bisa wiridkan Ya Muhyi, Ya Muhyi, Ya Muhyi, wahai yang Maha Menghidupkan, wahai yang Maha Menghidupkan. Pada saat yang sama, musamma dari Al-Muhyi ini juga adalah Al-Mumit. Jadi musamma ini yang punya nama ini, jadi ada nama dan ada pemiliknya. Namanya adalah Al-Muhyi yang menghidupkan. Namanya adalah juga Al-Mumit yang mematikan. Dan kedua isim ini musammanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi mengapa ada perbedaan itu? Sekali lagi karena berkesesuaian, berkeselarasan dengan isim yang kita mohonkan. Disebutnya dalam kajian irfani mazhar atau tajalli, atau kita sebut manifestasi. Tidak ada yang ada ini kecuali wujud mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang asma'nya bertajalli, yang nama-namanya yang indah itu termanifestasi, tercermin dalam penciptaan makhluk-makhluknya. Disinilah kita ketika menyeru Qul a'udzu birabbin nas, yang pertama yang kita seru itu adalah Rabbun Nas. Isim yang kita bertawasul dengannya itu adalah Rabbun Nas, rububiyah. Tuhan pemelihara manusia seluruhnya. Rabb digunakan untuk zat atau isim Allah Jalla Jalaluh yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita, yang memberikan kepada kita rezeki dan karunia. Kita bertawasul dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Fatihah sebetulnya ada sedikit kemiripan. Jadi antara surat pertama dan surat terakhir, dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Surat pertama dan huruf pertama dalam Al-Quran itu adalah huruf Ba. Dan huruf terakhir itu adalah huruf Sin. Jadi orang Farsi misalnya sering mengatakan, ini candaan mereka, bas, ba di awal dan sin di akhir. Yang bas itu artinya cukup. Cukuplah. Jadi cukuplah petunjuk itu dari ba sampai sin, dari bismillah sampai An-Nas, yang merujuk kepada kitab suci Al-Quran seluruhnya. Nah, Rabbun Nas digunakan juga dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi di bagian awal Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabbul Alamin. Sementara di bagian akhir adalah Rabbun Nas. Kedua kata ini bisa dimaknai terpisah, bisa juga dimaknai yang
sama. Misalnya dengan penafsiran ayah bil ayah, jadi ayat dengan ayat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau melainkan menjadi rahmat untuk semesta alam. Yang bermakna bisa jadi lebih luas dari anas manusia. Tetapi pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami utus engkau melainkan untuk seluruh umat manusia. Atau ayat-ayat yang mengisahkan tentang Bani Israel yang faddaltukum 'alal alamin, yang dilebihkan di atas manusia yang lainnya. Alamin merujuk kepada manusia. Jadi alamin dan anas bisa bermakna sama di satu sisi, bisa juga bermakna yang berbeda, bahwa manusia ketika dimaknai sebagai insan, hayawanun natiq, hewan yang dapat berpikir dan berbicara secara biologis, ia menjadi bagian dari semesta alam. Manusia hanya bagian kecil dari semesta yang sangat besar. Tapi di sisi yang lain, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, misalnya ada kalimat, "Tadhunnu annaka jirmun shaghir wa fika tawa al-alamu kulluha." Kau kira dirimu itu hanya segumpal daging yang kecil saja, padahal dalam dirimu itu ada alam semesta seluruhnya. Dalam tasawuf sering disebut sebagai alam yang lebih besar. Diri manusia, jiwa manusia itu adalah semesta yang lebih besar. Jadi alamin bisa juga merujuk pada manusia. Ada pengertian manusia adalah bagian dari alamin. Tapi pada saat yang sama alamin juga adalah manusia. Jiwa manusia lebih luas dari alam semesta dan isinya. Nah, Rabb mengandung makna Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menghidupi, Tuhan yang memberi rezeki. Dari situ kita bertawasul memohonkan perlindungan itu, qul a'udzu birabbin nas. Dari Rabb ke Malik, dari rububiyah ke mulkiyah. Dalam surat Al-Fatihah juga dari Rabb itu ke Malik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dalam surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kata Allamah Jawadi Amuli, beliau mengutip pendapat guru beliau Allamah Tabatabai, yang menyampaikan periwayatan dalam surat Al-Fatihah dibolehkan kita mengenal, saudara sekalian, insyaallah ada pelafalan cara baca yang berbeda terhadap beberapa bagian dari ayat Al-Quran. Dalam ilmu tilawatil Quran misalnya ada yang disebut dengan qiraah sab'ah, bacaan yang 7. Dan itu dibolehkan para juri musabaqah ulumul Quran, musabaqah tilawatil Quran biasanya menjadikan itu poin plus kalau qari dapat melantunkan alunan nada Al-Quran dengan qiraah yang berbeda. Bukan langgam, tapi qiraah, bacaan. Ada langgam, misalnya nahawan, begitu ya. Qiraah itu katanya berbeda. Meskipun tetap pada akar kata yang sama, dan menariknya ini mukjizat Al-Quran, tidak mengubah makna, melainkan memberikannya makna yang lebih dalam. Misalnya dalam ayat tentang puasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa 'alal ladzina yutiqunahu, ada qiraah yang baca wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Huruf-hurufnya bisa jadi sama, tapi cara bacanya berbeda.
Atau misalnya ta'amil miskin, ada yang bacanya ta'amil masakin. Sekali lagi tidak mengubah makna, melainkan memberikan kepadanya kedalaman. Nah, dalam surah Al-Fatihah dibolehkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, dengan panjang Maliki Yaumiddin, atau dibaca Maliki Yaumiddin dengan pendek. Ini ada dua qiraah. Kata Alamah Jodi Amuli mengutip Alamah Tobat-Tobai. Bagi para guru kita, para mufassir, sebaik-baik doa dan ungkap terima kasih kita doakan beliau-beliau semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ingat ayahanda tercinta juga menyampaikan di antara qiraah itu ada yang dalam bentuk fi'il, dalam bentuk kata kerja menjadi malaka. Malaka yaumaddin. Jadi kalau dibaca Malik itu raja. Kalau dibaca Malik tanpa a panjang, dia lebih bersifat pada kekuasaan. Jadi penguasa. Apa bedanya raja dan penguasa? Misalnya dalam bahasan tentang Malikin Nas ini, kata Alamah Jabadi Amuli, Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, dibaca pendek, tidak dibaca Malikin Nas, tapi Malikin Nas. Kalau dalam surah Al-Fatihah qiraahnya diizinkan dengan versi tadi itu, 2 atau 3 versi, bisa dibaca Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin atau Malaka Yaumaddin. Dalam surah An-Nas 1 versi saja, yaitu Malikin Nas yang pendek. Nah, kalau Malik dibaca dengan panjang adalah raja yang dinisbatkan punya batasan-batasan. Misalnya kalau wilayah kerajaan, sekali lagi ini saudara penyederhanaan. Seperti Maliki Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala adalah sang raja di setiap saat, baik itu di alam dunia maupun di hari akhirat nanti, pada hari pembalasan. Tetapi dalam tanda petik secara khusus, tentu kita sangat meyakini detik ini, saat ini juga Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas kita semua. Tetapi manusia berada dalam pengingkaran. Aktsaruhum itu, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui, tidak meyakini, lalai dan sebagainya. Sedangkan kelak di Yaumuddin itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan dalam tanda petik otoritasnya sebagai sang raja. Tidak ada yang bisa keluar dari wilayah otoritas kerajaan sang maha kuasa ini. Dalam kalimat dari doa yang indah dibaca pada malam Jumat, doa Nabiullah Khidir alaihissalam atau doa Kumel, wala yumkinul firaru min hukumatik, tidak mungkin lari, tidak mungkin kabur gitu ya, tidak mungkin melarikan diri dari kekuasaanmu. Nah itu raja Malik. Maka dalam surah Al-Fatihah dia dibaca panjang Maliki Yaumiddin, karena Yaumuddin itu hari pembalasan itu Allah Subhanahu wa taala lah sang raja yang memiliki otoritas tanpa ada siapapun yang dapat melawannya, membantahnya dan sebagainya. Bukan berarti sekali lagi di dunia ini Allah taala tidak memiliki otoritas itu, tetapi secara bahasa Malik merujuk kepada keadaan ketika ada batasan-batasan seperti raja yang dibatasi oleh batasan wilayah atau batasan waktu. Sementara Malik dengan dibaca pendek itu menunjukkan penguasa. Dan ia
dalam tanda petik lebih tinggi dari Malik dalam tanda petik, sekali lagi saudara. Karena itu yang digunakan dalam surat An-Nas adalah Malikin Nas, sang penguasa manusia, yang berkuasa atas diri manusia. Nanti ada hubungannya mengapa kita bertawasul dengan Rabbun Nas, dengan Malikun Nas, dengan Ilahun Nas, itu dari kejahatan dan keburukan yang kita mohonkan perlindungan kepada Rabb, Malik, dan Ilah ini. Yaitu min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, sebelum masuk kepada bagian akhir yang kita mohonkan perlindungan dari apanya, kita bahas tentang al-musta'ad bihi-nya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita mohonkan perlindungan kepadanya. Rabbun Nas, Malikun Nas, Ilahun Nas. Atau Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala disebut yang pertama karena Allah ta'ala yang menjaga, memelihara, memberikan kita rezeki, memberikan kita karunia, yang menghidupkan dan mematikan. Ini berada pada tataran rububiyah, pada tataran Rabbun Nas, pemeliharaan, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Malikin Nas adalah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kita semua, atas terutama diri dan ruh, jiwa manusia. Bahwa ketiga kata ini, Rabb, Malik, dan Ilah, seakan-akan seperti tiga tahapan. Katakanlah tahapan 1, 2, dan 3. Ada ujian atas diri manusia, itu yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hubungannya dengan rububiyah Allah ta'ala. Misalnya hubungannya dengan rezeki, hubungannya dengan sehat sakit kita. Ini berada pada tataran rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian ada hubungannya dengan mulkiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya yang kita sebut dengan takdir. Katakanlah suka tidak sukanya hidup kita, pahit getir manisnya hidup kita, ujian-ujian yang kita alami. Nah, itu bagian dari mulkiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasaan Allah ta'ala atas diri kita. Yang ketiga adalah uluhiyah. Jadi kalau ini dimaknai sebagai tingkatan, ketika kita berada pada tahap sama seperti, anggap saja, walaupun sekali lagi isim dengan musamma ini tidak terpisahkan, nama dengan yang punya pemilik namanya ini tidak terpisahkan, tapi ada tahapan-tahapan. Allah Ta'ala itu Rabb, adalah wali kita. Fallahu huwal wali. Allah Ta'ala sang wali yang menjaga, memelihara kita. Ketika kita memohonkan perlindungan kepada satu tahapan, dan kemudian kita naik pada tahapan berikutnya, kita memohonkan perlindungan pada zat, pada dia yang sesungguhnya musamanya tetap satu. Tapi kita memohonkan dengan menyeru, katakanlah tingkatan berikutnya. Dari tingkat rububiyah, ujian yang datang pada kita, perlindungannya pun kita mohonkan lebih lagi. Ada pada tataran mulkiyah. Di atas itu kemudian uluhiyah, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahin Nas di bagian yang akhir. Jadi kalau dihadap-hadapkan, walaupun saya tidak, karena ketiga isim ini, kata Alamah Jodi Amuli disebut tanpa huruf ataf, tanpa kata sambung. Jadi penisbatan tentang tingkatan ini sebetulnya untuk lebih dapat menyederhanakan pemahaman kita. Semua ini tidak terpisah, tapi anggaplah ibarat ada perkara-perkara yang kita mohonkan perlindungan kepada Allah Ta'ala dalam hal rububiyahnya, lalu dalam hal mulkiyahnya, dan dalam hal uluhiyahnya, dalam hal penghambaan kita, dalam ibadah kita, dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diibaratkan,
pada rububiyah, sekali lagi ini penyederhanaan saudara, mohon teramat dimaafkan. Subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Tapi kalau penyederhanaan dalam tahap rububiyah, hubungan Tuhan dengan makhluk ini seperti, sekali lagi ini penyederhanaan, mohon teramat dimaafkan, seperti orang tua pada anaknya yang mengasihi, menyayangi, menjaga, memelihara, dan seterusnya. Kalau pada mulkiyah itu seperti hubungan, katakanlah ya majikan dengan hamba sahayanya. Jadi hubungan tuan dengan budaknya, yang kehendaknya itu, kehendak hamba ini berada pada genggaman tuannya. Tuannya lah yang memberikan kepadanya apa yang mesti dilakukan, apa yang tidak, dan lain sebagainya. Sedangkan pada uluhiyah ini ubudiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan manusia sebagai makhluk dengan sang penciptanya, makhluk dengan khaliknya. Atau menggunakan terminologi yang sama, kalau pada Malikin Nas, di situ ubudiyah sebagai abdi, ya, sebagai abdi, maka pada ilahiyah, pada uluhiyah, ubudiyah itu sebagai abid. Abdi adalah seseorang yang kehilangan kehendaknya ada pada tuannya, sementara abid adalah seseorang yang beribadah, makhluk yang beribadah karena melihat kemahalayakan sang pencipta untuk diibadati. Inilah Rabbun Nas, Malikun Nas, dan Ilahun Nas, atau Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dan ancaman dari dalam itu yang kita mohonkan perlindungan atasnya itu berhubungan dengan 3 tahapan ini. Pada tahapan kasih sayang, ibaratkan sekali lagi orang tua pada anak, majikan pada budaknya, dan seorang hamba yang kemudian memandang tidak ada yang layak diibadati, disembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ancaman dari dalam itu akan selalu menyertai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas, godaan al-khannas. Alladzi yuwaswisu. Kalau di ayat sebelumnya min syarril waswasil khannas, lalu alladzi yuwaswisu diulang lagi. Fi sudurin nas, yang menghembuskan godaan dan lain sebagainya pada dada manusia. Al-khannas ini minal jinnati wan nas, dari kelompok jin maupun manusia. Jadi ada permohonan perlindungan kepada ancaman bahaya yang dari luar, itu diwakili oleh isti'adzah dalam surat Al-Falaq. Kemudian ada permohonan perlindungan dari godaan yang datang dari dalam, ini kita bahas dalam surah An-Nas. Dan mengapa digunakan dari semua isim Allah Ta'ala Jalla Jalaluh, bagi Allah Ta'ala nama-nama yang indah, yang Allah Ta'ala pilih adalah Rabbun Nas, Malikun Nas, dan Ilahun Nas. Memohonkan perlindungan dari min syarril waswasil khannas, makhluk atau kelompok atau entitas yang bernama Al-Khannas ini, yang menghembuskan godaan fi sudurin nas, dalam dada manusia. Bagaimana caranya, bagaimana bisa, dan sebagainya. Dan itu dilakukan baik oleh jin dan manusia.
minal jinnati wan nas. Apa saja bentuk godaan itu? Siapa yang dimaksudkan dengan al-khannas? Bagaimana hubungannya tentang jin dan manusia seluruhnya? Insya Allah akan kita sambung pada bahasan kita yang akan datang. Terima kasih atas seluruh perhatian saudara. Mari kita amalkan dua muawwidzatain ini setiap hari, setiap saat, senantiasa memohonkan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari ancaman dan bahaya luar maupun godaan yang dari dalam. Karena manusia pada hakikatnya secara zat membutuhkan isti'adzah ini. Isti'adzah ini menjadi sesuatu yang doruri. Kalau saudara penasaran dengan lanjutan bahasan, insya Allah tetap stay tune pada kajian di bulan suci Ramadan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi insya Allah di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin walafu minkum. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.